Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana mereview sebuah paper yang nanti akan Anda sekalian tiru untuk menyusun presentasi Anda sendiri. Baik, kali ini satu contoh yang saya ambil adalah yang sudah dilakukan oleh mahasiswa angkatan MTI 4 ya. Judulnya adalah IT Risk pada Startup dalam masa pandemi COVID-19. Nah, di sini memang bunyinya IT risk, tapi kalau kita lihat, kita tinjau di dalamnya, maka ini sebenarnya adalah tata kelola teknologi informasi. Nah, kita lihat ke dalam. Dokumen ini adalah rangkuman hasil review sebuah jurnal dengan tema IT risk management. Nah, nanti Anda sekalian diminta untuk mengambil tema yang boleh IT risk nggak apa-apa. Ya, atau secara khusus mungkin tata kelola teknologi informasi atau tata kelola pada sebuah kasus tertentu, misalnya learning management system atau sistem fingerprint di kantor, atau misalnya mungkin eh, sistem pemerintahan berbasis elektronik, sistem informasi akademik, dan seterusnya ya. Baik, di sini kebetulan judulnya adalah analisis manajemen risiko startup pada masa pandemi COVID-19 menggunakan COVID 2019. Jadi di sini jurnal yang dipilih adalah jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Nanti saya juga akan meminta Anda untuk memilih artikel yang dipublish di jurnal nasional yang terindeks minimal di Sinta 2 ya. Jadi Sintas 2 atau Sintas 1. Di bawah Sinta 2 saya tidak atau kurang perkenankan karena menyangkut dengan kualitas pembahasannya, kualitas sepertinya. Nah, kita lihat di sini. Metodologi penelitian. Jadi yang dibahas pertama, yang Anda sekalian harus angkat dari paper yang di-review adalah metode penelitian dipakai apa? Ya ini ya, metode penelitiannya apa? Jelaskan di sini metode yang dilakukan adalah kualitatif dengan mengacu pada COVID 2019 sebagai landasan dalam mengidentifikasi ancaman risiko. Conteksnya adalah ancaman risiko ya. Oke, nanti di paper yang Anda bahas mungkin mengidentifikasi tata kelola yang harus dikembangkan, misalnya dalam melakukan manajemen ya tadi ya, misalnya manajemen sistem, sistem informasi akademik, fingerprint di kantor, dan seterusnya. Kemudian, Mbak, bagian kedua yang harus dijelaskan adalah tujuan penelitiannya apa. Ya, jadi di paper yang Anda review, jelaskan tujuan penelitiannya apa. Kalau di sini, mengidentifikasi kondisi implementasi manajemen dan ancaman risiko terhadap proses bisnis pada sebuah perusahaan startup selama masa pandemi. Jadi, proses bisnisnya ya di sini. Nah, proses bisnis di sini yang difokuskan. Ini istilah-istilah silakan diangkat kalau memang perlu ya. Angkat supaya nanti ketika menjelaskan yang mendengarkan tidak terlalu bingung dengan istilah-istilah tersebut. Dan misalnya mungkin ada maturity level atau tata kelola startup itu sendiri apa, learning management system itu sendiri apa, sistem informasi akademik dan seterusnya. Tergantung dari topik bahasan yang Anda pilih. Mengapa butuh IT risk management saat pandemi? Nah, ini adalah menurut yang ada di papernya. Ya, di sini mempertahankan bisnis kontinuitas bisnis ya. Sebenarnya sih kalau menurut saya mempertahankan kontinuitas bisnis tidak harus masa pandemi saja. Ya kan? Bahkan sebuah sistem informasi akademik pun adalah dalam rangka dikembangkan dalam rangka untuk menjaga kontinuitas bisnis ya. Bagaimana perguruan tinggi bersaing dengan perguruan tinggi lainnya, kan? Kemudian TI sebagai salah satu kunci memenangkan kompetisi. Sama tadi juga ya.
TI sebagai salah satu misalnya mendukung kelancaran proses belajar mengajar di sebuah perguruan tinggi misalnya seperti itu ya. Nah, kalau di sini kebetulan COVID-19-nya ya, yang merupakan risiko yang mendadak muncul ya, atau risiko tidak betul. Nah, penerapan IT risk management pada startup di sini pada proses bisnisnya, ya kan, pada struktur organisasinya dan prinsip kebijakan dan prosedurnya. Ini menurut yang ada di paper. Nah, kemudian juga IT risk difokuskan juga pada informasinya, bagaimana informasi didistribusikan, kan, bagaimana cara mendistribusikannya harus ada perubahan karena proses pengiriman informasi dari karyawan yang WFH menggunakan komputer pribadi ya, tentunya berbeda dengan karyawan yang bekerja di kantor. Nah, kalau bagi Anda sekalian yang membahas mengenai learning management system, tentunya adalah bagaimana konten ya, learning material, learning object material itu ya, apakah video, buku, itu bisa tersampaikan secara efektif dan efisien, mengingat penggunaan sistem online tadi. Budaya, etika, serta perilaku individu dan perusahaan, ini juga dibahas. SDM-nya, ya. Jadi, itu um, yang dibahas. Nah, itu juga ada layanan infrastruktur dan aplikasi. Nah, kalau Anda perhatikan, apa yang disebutkan di sini adalah komponen dasar di Cobit, ya kan? Nah, ini semua adalah komponen-komponen dasar yang ada di Cobit ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi ini eh, terstruktur sekali ya. Jadi karena dia akan menggunakan Cobit secara jenius, secara cerdas, penulis mengemukakan dulu faktor-faktor yang ada di Cobit yang harus ditinjau oleh perusahaan tersebut ketika melakukan tata kelola teknologi informasi. Akhirnya dia mengerucut bagaimana tata kelola tersebut dikembangkan mekanismenya dengan bersandar atau merujuk pada COVID 19. Nah, ya. Di paper ini dijelaskan tahapan penelitian adalah studi pendahuluan, merancang penelitian, mengumpulkan data, menganalisis, dan menyimpulkan. Nah, pada studi pendahuluan dilakukan oleh studi literatur terkait framework COVID, pemilihan objek penelitian dan penyusunan diagram RACI ya, penggunaan data primer melalui wawancara, proses pengolahan data, observasi dan wawancara, dan hasil. Untuk studi literatur yang ditinjau adalah sebagai berikut. Nah, manage continuity. Jadi karena tadi yang diminta adalah bagaimana mengelola proses bisnis agar continue. Disorotilah manage continuity. Satu yang difokuskan satu ya, manage continuity. Nah, kemudian objek penelitiannya adalah sebuah perusahaan startup yang fokus pada sektor pariwisata melalui penjualan tiket online. Ini ya, ini permasalahannya bisa dipelajari di sini. Namanya juga disruptif ya kan, teknologi disruptif tentunya risikonya tinggi ya. Ya, memang kalau seperti yang pernah dipertanyakan, bagaimana supaya bisnis lancar? Framework apa yang harus dipakai? Bagaimana supaya lancar? Amati risikonya yang mungkin terjadi dan lakukan pencegahan atau mitigasi apabila risiko tersebut benar-benar harus kita hadapi. Kan? Tidak menutup kemungkinan pembahasan yang Anda lakukan nanti akan nyerempet juga ke risiko, tidak apa. Ya. Sepanjang itu masih dalam apa yang dibahas, ya, itu fine-fine saja. Nah, diagram fraksi adalah diagram yang merujuk pada singkatan atau suatu bentuk apa namanya eh, pelaksanaannya. R ini responsible ya. Pihak tersebut adalah pihak pelaksana yang harus bertanggung jawab ya. Pelaksana yang bertanggung jawab responsible.
Akuntabel, pihak tersebut merupakan pihak yang mengarahkan. Jadi direkturnya justru yang akuntabelnya. Pelaksananya adalah disebut responsible, pihak yang responsible. Consulted, pihak yang dijadikan tempat konsultasi. Ya. Inform, pihak yang diinformasikan. Nah, ini adalah diagram RACI yang berlaku pada perusahaan yang disorot ya. RACI. Jadi yang responsible, eh, manajemen prakteknya adalah pada business owner-nya, business process owner, chief information officer, executive committee, chief technology officer, dan head IT operations. Sedangkan stakeholder-nya adalah si CEO dan CTO. Ya, dan seterusnya. Step keempat, analisis data. Pada paper ini yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Analisis, nah ini adalah hasil analisisnya ya. Jadi enterprise goal-nya adalah EG06. Yang terpilih adalah EG06. Sedangkan alignment goal-nya yang dipilih adalah Security of Information, Processing Infrastructure, and Applications, and Privacy. Ya, jadi perhatikan tidak semuanya ya, tidak semuanya harus dipilih. Nah, kemudian rinciannya adalah sebagai berikut. Kan? Jadi kalau kita lihat lagi setelah EG06, kemudian alignment goal-nya AG07, baru kita rinci lagi ke tujuan manajemennya berdasarkan hal-hal ini ya. Ini apa yang dibahas di paper. Ya kan, kalau Anda mau merefleksikan ke proyek yang nanti Anda akan kerjakan sendiri, silakan dipilih ya. Dipilih yang mana yang paling sesuai. Nah, ini dia petanya ya, tujuan manajemennya. Balik lagi sedikit ya, Ensure Risk Optimization ini EDM03. Kemudian ini governance objektifnya, kemudian manajemen objektifnya adalah dipilih manage risk, manage security, manage configuration. Nah, ini untuk APO. Untuk manage configuration ada di ini build, acquire, implement, deliver service and support, DSS, ada manage continuity dan manage security services ya. Nah, menurut hasil analisisnya, domain penelitian berfokus pada DSS 04, yaitu manage continuity. Hal ini didasari oleh keinginan perusahaan dalam memastikan keberlangsungan usaha. Nah, kita ingat bahwa tentunya ketika kita melakukan tata kelola teknologi informasi, ya keberlangsungan usaha ini eh, tidak hanya berfokus pada risiko, ya kan? Oleh karena itu, eh, tata kelola TI ini bisa diterapkan secara lebih luas ya. Jadi bukan hanya melakukan risiko saja, tapi memang, ya kan, buat apa sih sebenarnya melakukan tata kelola teknologi informasi kalau bukan menciptakan kebijakan standar prosedur, melaksanakannya, kemudian mengevaluasinya, di mana pada tahap evaluasi akan muncul nanti temuan. Nah, temuan ini muncul sebenarnya bisa diantisipasi kalau risiko sudah di manage dengan baik. Ya kan? Jadi tata kelola TI pasti bersinggungan dengan tata kelola risikonya sendiri. Ya kan? Oleh karena itu nanti kalau eh, Anda sekalian mengambil topik suatu paper yang ada hubungannya sama risknya, silakan saja. Ya. Di sini hasil wawancara bahwa perusahaan secara garis besar telah menentukan kebijakan dan rencana dalam menghadapi pandemi. Hebat ya. Misalnya kebijakan WFO, menggunakan aplikasi video conference, dan tentunya berimpact pada pembayarannya, langganannya kan gitu ya. Kebijakan dari rumah berarti kalau yang nggak punya jaringan berarti harus ada tunjangan pulsanya dan seterusnya ya kan. Banyak sekali aksesnya ya. Nah, hasil pengukuran kinerja di sini teridentifikasilah kondisinya ya. Jadi tinggal level maturity-nya nih.
Ya kan level 3. Nah, di sini diidentifikasi ternyata hanya level 3 dan 2 ya, dan mostly adalah level 3. Nah, level 2 ini berarti belum semuanya ada. Belum semuanya ada prosedurnya ya. Belum semuanya ada SOP-nya. Ini dikaitkan dengan matrici level ya. Level 2 dan 3 ya ada di sini. Kemudian disimpulkan bahwa perusahaan yang dijadikan objek penelitian telah melakukan penyesuaian. Sudah ada upaya melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan keberlanjutan bisnis selama masa pandemi. Ya. Namun dalam pelaksanaannya belum ada pengukuran risk management untuk mengontrol apakah risiko yang dijalankan sudah tepat. Ini manajemen metode tradisionalnya adalah belum dilakukan pengukuran. Setelah diterapkan COVID, maka risiko sudah mulai bisa diukur. Kan dengan level 3 dan 2 tadi ya, tapi sebagian besar sudah. Nah, itulah bagaimana sebuah paper tentang tata kelola TI yang akan nyerempet dengan tata kelola risiko teknologi informasi atau manajemen risiko teknologi informasi yang nanti Ibu Bapak akan coba review. Ya, silakan dipelajari lagi videonya ya, diulang-ulang. Nah, bagian-bagian apa yang harus difokuskan untuk dibahas. Ya, jadi tugasnya adalah Ibu Bapak silakan memilih sebuah artikel dari jurnal yang terakreditasi Sinta 1 atau 2. Nanti Ibu Bapak harus mengumpulkan ya kan bahwa paper yang diambil memang berasal dari Sinta 1 dan 2. Kan? Itu lakukan review, dikumpulkan waktunya 1 minggu ya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita lakukan presentasi satu persatu. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Semangat terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.